Halo, selamat pagi semua. Jumpa kembali dengan saya Tolib, staf LPK Cayamur. Kemarin banyak yang tanya di FB atau di WA gitu kan, atau di YouTube saya gitu kan, cara kerjanya atau proses kerja melamar yayasan itu bagaimana. Maka di sini akan saya jelaskan cara kerja lewat yayasan itu. Pertama, banyak kan dari desa itu atau dari daerah atau dari manapun. Nah, banyak pengen kerja jadi apa dulu gitu kan. Nah, banyak pikir-pikir dulu. Kalau mbaknya senang masak-masak atau bersih rumah, banyak pilih ART. Nah, kalau ART itu khusus ART aja itu kan. Kalau mbaknya senang masak atau kalau masak itu masuknya ART. Jadi ART itu masuknya kerjanya itu masak, nyuci, ngepel, sama beres-beres itu kan. Masak ini bisa, kalau anda pintar ya bagus, berarti nilai plus. Kalau nggak pintar juga nggak apa-apa. Terus kalau anda sukanya momong, nah momong bayi itu anda pilihnya berarti jadi baby sister. Baby sister ini ada baby sister pemula, ada baby sister senior gitu kan. Baby sister gajinya juga beda-beda. Ada yang pemula berarti masih sedikit di atas, masih di atas 2,3 atau 25. Terus ada baby sister yang udah pengalaman, dan paling bagus adalah, paling mahal, baby sister yang bersertifikat. Nah, itu yang paling mahal. Terus baby sister juga yang dirawat itu usianya beda-beda. Ada yang bayi baru lahir, nah itu gajinya mahal. Nah, ada anak yang udah usia setahun ke 2 tahun, nah itu biasanya rada turun sedikit. Tapi masih bagus gitu kan. Nah, itu untuk mbak-mbak yang suka ngomong anak, nah itu ngerawatnya jadi baby sister, namanya jadi baby sister. Kalau baby sister apakah nyampur dengan ART kerjanya? Enggak, baby sister khusus ngerawat anak. Biasanya kalau di majikan itu, kalau yang rumah-rumah gede itu pembantunya atau pegawainya itu lebih dari satu. Kadang khusus masak itu masak saja atau ART saja. Nah, itu ada khusus masak sendiri. Terus khusus anak, rawat anak, nah itu untuk khusus baby sister sendiri gitu kan. Nah, kadang ada tukang kebun sendiri. Makanya nggak heran kalau orang-orang kaya itu dia punya pembantu lebih dari satu, itu udah umum. Karena kenapa? Bagiannya sendiri-sendiri gitu kan. Jadi mungkin mbak-mbaknya kan berpikir kalau saya jadi babysitter berarti saya juga harus nyuci gosok juga. Enggak seperti itu. Kalau babysitter khusus babysitter aja. Terus yang ketiga, kalau anda pengen jadi perawat lansia, suka ngerawat ibu-ibu atau opa-opa atau oma-oma yang sedang sakit itu kadang, nah itu juga bisa. Nah, itu juga bisa, gajinya juga lumayan kalau ngerawat apa-apa atau ibu-ibu. Nah, setelah anda udah tahu kan cara kerjanya, nah itu anda setelah mikir-mikir, berarti saya cocoknya di apa nih, di baby sister atau di ART atau di perawat lansia gitu kan. Anda dari daerah, dari manapun, anda datang ke kantor kami bawa persyaratannya apa? Persyaratannya itu KTP asli dan ijazah asli. Nah, itu bisa ijazah SD, SMP atau SMA. Terus kalau nggak ada ijazah bisa juga diganti dengan KTP dan KK, atau bisa juga dengan KTP dan buku nikah. Pilih salah satu mana yang ada. Terus yang kedua, surat izin dari orang tua kalau anda masih anak, atau surat izin dari suami anda kalau anda masih bersuami. Terus yang ketiga itu bawa baju 3 style. Jadi baju 3 style atau bawa baju secukupnya. Udah itu aja. Syaratnya kenapa mudah? Karena kan ini kerja nggak formal banget. Jadi bukan seperti kerja kantoran. Kalau kerja kantoran kan ribet syaratnya. Kalau ini kan kerja untuk jadi PRT itu syaratnya lebih sederhana, gitu kan. Setelah anda bawa syaratnya lengkap, anda datang ke kantor kami. Kalau biasanya kalau dari daerah-daerah itu biasanya banyak naik travel, gitu kan. Kalau dari daerah jauh itu bisa turun stasiun Pulau Gebang, nah terminal Pulau Gebang, nah itu bisa habis itu naik Gojek ke kantor kami, 35.000 juga udah nyampe. Udah langsung nyampe ke kantor kami gitu kan. Nah, setelah di kantor datanya dicocokin gitu kan. Anda akan ditanyain pengalamannya di mana, pernah kerja di mana, kemampuannya apa, pengennya apa. Nah, setelah data dicocokin lengkap, setelah Anda datanya dicocokin lengkap semuanya kan, nah nanti Anda langsung istirahat di mes gitu kan. Nah, setelah istirahat di mes berapa lama sebelum diambil majikan? Nah, itu prosesnya terbeda-beda. Ada yang sehari, ada yang 3 hari, ada juga yang semingguan gitu kan. Prosesnya beda-beda, itu kadang tergantung
majikannya. Kadang kalau lagi cepat majikan banyak yang ngambil itu 1 hari juga langsung kerja. Kadang kalau lagi lambat bisa sampai 3 hari atau semingguan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi setelah nyampe udah di rumah majikan bagaimana? Ya udah, Anda kerja terus. Anda bisa ambil kontrak yang bisa 3 bulan, 6 bulan atau setahun, gitu kan? Ya, Anda bisa kerja terus-terusan di sana, itu kan? Kalau Anda cocok, Anda senang dengan majikannya, ya Anda bisa perpanjang terus-terusan. Selesai itu aja info kali ini. Jadi tips kali ini atau cara kali ini adalah cara bekerja jadi pembantu perawat lansia atau babysitter lewat yayasan. Prosesnya kurang lebihnya seperti itu. Dan keterangan tambahnya bisa dicek di deskripsi. Kalau ada pertanyaan bisa di WA saya atau di komen. Dan kalau dirasa informasi ini bermanfaat bisa di like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih.